Pukul dia sampai mati. Kamu mencuri ayamku, dan bahkan mengganggu teman-temanku. Siapa kamu? Siapa aku? Pukul dia. Beraninya kamu mencuri. Pukul dia bagus. Pukul dia. Pukul dia pantas menerimanya bagus. Apa yang mereka lakukan? Orang tua ini, mencuri seekor ayam. Bukankah dia pantas dipukul? Ya pukul dia sampai mati. Lihat aja kamu berani mencuri lagi. Siapa aku? Pukul dia sampai mati siapa aku? Pukul dia. Terus pukul dia. Siapa aku? Beraninya kamu mencuri. Kamu harus ingat ini. Lihat aja kamu berani mencuri lagi. Pukul dia sampai mati. Berhenti memukul. Aku yang akan membayarnya. Kenapa kamu kasihan padanya? Dengarkan, kita harus memberinya pelajaran. Oke, ayo. Berhenti memukul. Aku bayar. Berhenti memukul. Siapa aku? Urus saja urusanmu sendiri, ayo pergi. Ayo pergi. Biar ku beritahu kamu, di masa depan. Siapa aku? Bagaimana aku bisa tahu siapa kamu? Jangan tahan aku. Siapa aku? Lihat dia tiba-tiba pingsan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kenapa kita tidak melihatnya? Lupakan saja, mari urus urusan kita sendiri. Siapa yang melakukannya dengan kejam padanya? Dia telah diracun. Nak, kamu sudah bangun. Di mana aku sekarang? Kamu tahu, kamu diracun. Aku sudah mengeluarkannya. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Apa? Senior. Berani-beraninya, kamu memanggilku senior. Salah besar. Nak, kamu tidak berbakti sama sekali. Kamu adalah anakku. Kamu harus memanggilku ayah. Memanggilmu ayah. Kamu setuju memanggilku ayah kan? Kamu adalah anakku. Harusnya kamu memanggilku ayah. Aku tahu. Sejak kamu kecil, kamu sudah marah padaku. Kamu menyalahkanku karena tidak merawatmu. Kamu menyalahkanku karena mengatur hidupmu kan? Itu kesalahanku. Aku akan memperbaikinya. Oke. Anak baik. Dari sekarang, aku akan belajar memasak. Kamu mau makan apa? Aku akan masak untukmu. Oke. Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukannya untukmu. Meskipun orang tua ini gila. Lagi pula aku tidak punya orang tua. Kenapa aku tidak mengakuinya sebagai ayahku? Bagus juga untuk saling merawat. Ayah. Kamu akhirnya memanggilku ayah. Itu benar. Kamu harus memanggilku ayah. Anak baikku. Kamu adalah anak yang berbakti. Tapi anak baikku. Ayah tidak bisa membantu mengeluarkan semua racun itu. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengajarimu seni bela diri yang sangat kuat. Setelah kamu mempelajarinya, kau bisa mengeluarkan semua racun dari tubuhmu. Seni bela diri apa? Nak, lihat baik-baik. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Nak kecil, apa yang kau tertawakan? Ayah, itu bukan seni bela diri. Itu hanya pertunjukan jalanan. Pertunjukan jalanan? Baiklah. Lihat baik-baik. Nah, nak kecil. Apa kau ingin mempelajarinya? Ya. Baiklah. Pelajari dengan baik dariku.
Ayah. Pasti kau orang hebat ya? Siapa namamu? Aku tidak ingat. Tapi seorang gadis bau bilang padaku bahwa aku dipanggil sesuatu seperti Zhao Qian Sunli. Zhou Wu Zhengwang. Benar. Itu namanya. Itu nama keluarga yang umum. Dia menipumu. Apa? Apakah dia berani menipuku? Gadis bau itu. Lain kali, aku pasti akan menemukanmu. Nah. Makanlah telur ini. Ini makan lebih banyak. Ini. Kenapa rasanya berubah? Guru, mari kita makan. Baiklah, Ayo perhatikan sopan santunmu. salam kakek. Guru, aku berbicara dengan kakak Jing. Kami memutuskan untuk membawa Dundu dan Siwen ke sekte kami. Kami akan mengadakan upacara resmi kembali ke Pulau Persik setelah kita menemukan ayahku. Bagaimana menurutmu? Aku punya ide yang sama. Tentu saja itu bagus. Mengapa kamu tidak memanggil Fuer untuk makan? Ya. Ron Gr. Ada kabar tentang ayahmu. Ayahku adalah Eastern Heretic. Tidak mudah menemukannya. Tapi aku punya caraku sendiri. Jadi guru jangan khawatir. Mari makan. Ron Gr, aku tahu kamu pintar. Dan bisa melakukan apa saja. Ngomong-ngomong Ron Gr. Cicipi anggurku. Aku membelinya kemarin. Mengapa tiba-tiba rasanya jadi buruk? Oke. Tidak guru. Anggurnya masih baik-baik saja. Oh, aku tahu. Apa kamu akhir-akhir ini merasa cemas, rasa pahit, dan kaki lemas? Oh, aku selalu mengalaminya. Hari ini lebih parah. Benar? Guru, kamu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Itu sebabnya anggur terasa buruk bagimu. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Jadi itu dia. Apakah itu berarti aku tidak bisa minum alkohol? Mengapa kamu tidak berhenti minum? Lagi pula anggurnya rasanya buruk. Ibu kakek. Seseorang mencuri jus premku. Fuer cicipi. Guru, anak kecil tidak bisa minum alkohol. Satu teguk tidak apa-apa. Minum. Ini jus premku. Ron Gr. Kamu menipu aku. Guru, bukan seperti itu. Kakak Jing dan aku khawatir tentang kesehatanmu. Jadi kami... Aku tahu. Kesehatanku sendiri. Ron Gr, aku tahu kamu pintar. Jangan biarkan kepintaranmu menjatuhkanmu. Aku akan mengambil minuman keras. Guru, Ibu. Apakah aku melakukan kesalahan? kesalahanmu? Anak. Di mana anakku? Anak. Anak-anak. Anak. Anak, apakah kamu meninggalkan ayah? Keluar. Anak. Anak-anak. Lihatlah. Anak. Anak, di mana kamu? Apakah kamu melihat anakku? Itu terdengar seperti Old Venom. Apakah kamu melihat anakku? Tidak, aku belum melihatnya. Anak. Itu dia. Siapa kamu? Old Venom. Kamu membunuh 5 saudaraku. Akhirnya aku menemukanmu. Oh, orang buta. Aku sedang mencari anakku. Minggir.
Jangan ganggu aku. Kamu mau kemana? Apa yang terjadi? Siapa aku? Guru, siapa aku? Guru. Guru, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bunuh Old Venom. Ayah. Dia sangat ahli dalam bela diri. Sepertinya ayahku tidak bisa mengalahkannya. Aku harus membantu ayahku. Ayah. Ayah, ini aku nak. Kamu sudah kembali, NK. Ayah, ayo pergi cepat. Oke, ayo. Kejar dia. Ayah, kamu baik-baik saja? Anak baik, aku baik-baik saja. Untung kamu datang. Ayah, siapa orang-orang itu? Mengapa mereka begitu kejam? Aku tidak tahu. Tapi mereka pasti punya banyak dendam padaku. Anak baik. Aku terluka parah. Aku khawatir aku tidak bisa cepat sembuh. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Jangan khawatir. Setelah aku merasa lebih baik, aku akan mencarimu. Cepat pergi. Ayah, aku ingin bersamamu. Ayah. Tuan, ada kuil di depan. Coba lihat. Oh tidak, mereka datang. Datang? Siapa yang datang? Mereka yang bertarung denganku. Anak baik, cepat bersembunyi. Ingat, jika mereka bertanya padamu, jangan pernah bilang kamu pernah melihatku. Aku pikir mereka tidak akan menyakiti seorang anak. Cepat bersembunyi. Bagaimana denganmu? Aku akan bertarung mati-matian dengan mereka. Ayah, aku punya ide. Ayah, aku punya ide. Ayah, cepat-cepat. Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar. Ayah, tunggu di sana. Aku akan mengoleskan darahku di atasnya. Jika mereka menyentuhnya, mereka akan celaka. Bagus. Jangan khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Si nakal kecil, hati-hati.
Guru Kakak Jing, mari kita masuk dan lihat. Guru, ini adalah kuil yang terbengkalai. Jadi tidak perlu diperiksa. Ayo pergi. Jangan biarkan Old Venom pergi, Jaw. Tunggu guru. Jika tidak ada siapa-siapa di sini, seharusnya ada debu di sekitar lonceng. Tapi mengapa tidak ada debu? Apakah maksudmu? Old Venom ada di bawahnya? Balikkan. Tunggu Kakak Jing. Kenakan sarung tangan emas untuk berjaga-jaga dari racun. Oke. Kejar dia. Apakah kamu masih ingin lari? Adik kecil, apa hubunganmu dengan Old Venom? Old Venom apa? Aku tidak pernah mendengar tentangnya. Lalu mengapa kamu lari? Aku kamu si tua bangka. Kamu menghancurkan rumah jeramiku. Dan kemudian kamu masuk ke kuilku. Tentu saja aku lari ketika melihatmu. Adik kecil, apakah rumah jerami itu milikmu? Ya, Guru, aku pikir kita salah paham padanya. Tidak. Pendengaranku tajam. Aku kehilangan jejak Old Venom ketika kita mendekati kuil. Kemudian tiba-tiba anak ini muncul. Pasti ada hubungan di sini. Oh tidak, kita ditipu. Anak ini memancing kita pergi. Guru jangan khawatir. Anak ini adalah umpan Old Venom. Jadi hibangan mereka tidak biasa. Ayo bawa dia bersama kita. Lalu kita putuskan. aku akan ikut denganmu. Bukan gaya bela diri itu yang Chief Hong ajarkan pada Miss MU? Ayo, aku tidak takut padamu. Adik kecil, apakah kamu yang kuo? Dengan nama kehormatan Gaisi, apakah MU nianci ibumu? Bagaimana kamu tahu? Kuer. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak Jing. Kuer. Kuer, Kakak Jing. Kuer. Kakak Jing. Kuer. Kakak Jing. Kakak Jing, tenanglah. Jangan cemas. Karena anak ini memilih untuk melompat ke air. Itu berarti dia bisa berenang dengan baik. Mari kita cari dengan perlahan. Kita pasti bisa menemukannya. Kita sudah keluar untuk waktu yang lama. 3 anak ada di penginapan. Ayo kita kembali. Baik. Yang Kang, aku Guo Cheng. Kita menjadi saudara angkat hari ini. Dan berbagi berkah serta beban. Jika kamu bertobat, baik, aku janji. Kakak Jing, jangan. Jangan percaya padanya. Yang Kong telah tandak pada Bang Sejin. Dia menipu kamu. Apakah semuanya sudah selesai sekarang? Nona Mew, aku benar-benar minta maaf. Dia melakukan terlalu banyak hal buruk. Itu karma. Kasihan anak ini.
Anak ini adalah putra kakak Yang. Dia baru lahir. Dan belum diberi nama. Panggil dia Yang Kuo dengan nama kehormatan Gaisi. Kuharap dia tidak akan seperti ayahnya. Nona MU. Ikutlah dengan kami ke Pulau Bunga Persik. Kita ditakdirkan menjadi teman seumur hidup. Karena kita tidak bisa menua bersama. Aku akan tinggal dekat tempat peristirahatannya. Nona MU. Apa yang terjadi? Kok Jing, apa yang terjadi denganmu? Aku hanya bermimpi tentang Nona MU. Aku takut dia. Tidak mungkin. Kamu bermimpi setelah khawatir sepanjang hari. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Nona MU. Lalu, mengapa Kuo Er berkeliaran sendirian? Ini. Aku akan ambilkan air untukmu. Rong Er. Aku tahu kamu tidak suka kakak Yang. Tapi bagaimanapun, dia adalah saudaraku. Jika aku membiarkan anaknya berkeliaran sendirian, aku tidak akan pernah tenang. Jadi Rong Er, aku ingin. Apakah kamu ingin membawanya ke Pulau Bunga Persik? Ya. Jika kita menemukan Nona MU, aku ingin membawanya juga. Tapi kamu dulu bertunangan. Tak takut aku cemburu? Ron GR, aku enggak. Ron GR, aku senang bersamamu. Di hidupku, aku enggak ada niat lain. Aku cuma kasihan sama Nona MU. Dia sendirian. Tanpa dukungan. Aku beneran enggak. Oke deh Bang Jing. Cuma bercanda. Kita udah nikah bertahun-tahun. Tapi kamu selalu ketipu. Aku tahu. Kamu pahlawan. Dengan banyak tugas. Aku cuma istri kecil. Harus bikin suamiku senang. Ron GR, makasih. Untuk apa? Ayo bagi tugas. Aku cari ayahku, dan kamu cari Kuel. Lalu kita buruan balik ke Pulau Bunga Persik. Lagu ini enak banget. Kamu suka sama dia? Kalau gitu kejar aja. Dia udah punya pacar. Apa? Kamu pergi lagi? Kamu tahu aku nggak pernah tinggal lama di satu tempat. Kapan kamu balik? Kayak suara merdu. Atau lagu bagus. Saatnya balik. Ya pasti balik sendiri. Diam di situ. Jangan lari. Mau lari kemana? Jangan lari, diam di situ. Jangan lari. Diam di situ. Lari? Dasar anak nakal. Kabur aja. Aku ajarin aturan baik-baik tapi nggak mau belajar. Kamu datang ke sini untuk bikin onar. Tangkap dia. Ya. Gaya menghindar yang bagus. Berhenti. Karena kamu datang ke sini. Kenapa kamu lari? Aku ditipu. Mereka punya banyak orang. Kabur. Meski aku tidak bisa kabur, aku harus mencoba. Selalu ada kesempatan. Aku tidak boleh menyerah. Apa kamu percaya ada dewa dunia yang bisa menyelamatkanmu? Tidak, aku tidak percaya. Kalau ada dewa, tidak akan ada banyak orang jahat melakukan apa yang mereka mau. Itu karena mereka belum bertemu satu. Dia di mana? Cepat kejar dia.
Aman di sini. Pergi. Kamu ngapain? Guru, tolong jadikan aku muridmu. Aku harus membalas dendam untuk paman dan bibiku. Aku tidak menerima murid lagi. Kamu anak kecil yang aneh. Aku menyelamatkanmu. Satu-satunya harapanku hidup di dunia ini adalah belajar bela diri darimu dan membalas dendam. Kalau kamu tidak menerimaku sebagai muridmu, satu-satunya harapanku hilang. Kalau begitu, apa gunanya aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku mati. Tapi aku tidak berani bunuh diri. Itu pilihan terbaik kalau kamu membunuhku. Sungguh luar biasa. Aku belum pernah mendengar penjelasan seperti itu sebelumnya. Baiklah. Aku akan memberimu ujian. Tapi sulit jadi muridku. Kalau aku nggak puas, aku bakal potong urat kakimu. Kamu takut? Aku nggak takut. Bagus. Ikut aku. Suaranya enak banget. Siapa yang mainin? Langka. Anak kecil punya skill kayak gitu. Makasih pujiannya, kakek. Kok bisa kamu? Nggak cuma aku. Mamaku juga di sini. Papa, Kenapa kamu mengganggu aku? Ayo pergi. Papa, Mama, kakek kabur lagi. nggak apa-apa. Papa, aku tahu kamu masih dekat. Nggak akan maksa kamu, tapi anggota keluarga harus tetap bersama, buat nikmatin berkah. Kamu selalu keluyuran. Yang tahu bakal mikir, kamu nggak duniawi. Dan nggak terkekang. Tapi yang nggak tahu, bakal mikir aku nggak berbakti. Kamu harus peduli sama aku kan, Papa? Kamu nggak peduli sama aku juga nggak peduli sama anakku. Fuer, kamu urus kakek. Kalau nggak nemu kakek, jangan pulang ke rumah. Pokoknya, entah angin bertiup atau hujan turun, atau binatang, buas dan ular muncul. Kalau kakek nggak pulang, nggak boleh pulang. Iya. Kakek. Di mana kamu? Cepat keluar. Aku takut. Kakek. Untung dia tidak mengejar. Tuan, kenapa kita harus bersembunyi? Kamu tidak tahu betapa menyebalkan mereka. Jika aku kembali dengan mereka, hariku tidak akan tenang. Siapa orang buta yang duduk di atasku? Hari-harimu pasti akan berakhir. Itu kamu. Tidak, bukan aku. Apa kalian saling kenal? Tuan, dia menjualku ke Brothel Fragrance. Sejak kamu pergi, semuanya baik-baik saja. Itu bagus. Aku pergi. Kamu bertindak tidak bermoral dan ingin pergi. Tidak semudah itu. Oke. Jual aku sekali juga. Tapi, aku harap itu tempat di mana aku bisa kenyang setiap hari. Oke. Jangan pernah memikirkannya. Kamu akan dijual sebagai budak. Setiap hari kamu tidak akan kenyang. Dan kamu harus melakukan pekerjaan kasar. Tidak mungkin aku. Tolong. Aku sekarat. Tolong aku. Kakek. Di mana kamu? Tolong.
Kakek. Kakek cepat keluar. Jika aku bisa menjauhkannya, apa kamu akan melepaskanku? Apa kamu yakin? Aku tentu punya caraku. Jika kamu mencari seseorang, kenapa tidak bertanya padaku? Apa gunanya burung kondor? Itu kamu si pencuri kecil. Aku tidak punya kesempatan untuk berurusan denganmu satu. Sekarang kamu datang sendiri. Kamu beruntung. Karena aku punya beberapa hal mendesak jadi aku tidak akan repot denganmu. Apa kamu mencari? Seorang senior berambut abu-abu yang terlihat cukup muda? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku punya caraku. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku melihatnya. Pergi ke arah sana. Mana arahnya? Kamu bahkan mau uang? Aku perlu mencari nafkah. Kamu tahu itu. Apa kamu akan bayar atau tidak? Taken saja. Hui kan berurusan dengannya. Setelah kakek ditemukan. Baiklah, aku pergi. Tunggu. Berapa yang kamu mau? 5 tael perak. Ayo pergi. Biar aku beritahu. Gangguan terbesar dalam hidup bukanlah musuh, tapi Kerabat? Ayah, apa yang kamu katakan benar. Kita sudah berjalan selama lebih dari 2 jam. Dia sebenarnya di mana? Dia pergi sebelum kita. Itu sebabnya kita belum menemukannya. Bagaimana kalau kita berpisah untuk mencarinya? Aku pergi. Aye apa? Bukannya kamu mau mencari? Kenapa kamu tidak bergerak? Kamu pasti melakukan semacam sihir jahat. Bagaimana aku bisa bergerak? Sihir jahat? Aku tidak tahu sihir jahat. Aku tahu, kamu menipuku. Tuhan sedang marah dan akan menghukummu. Aku akan mencari kakekku. Tetap di sini. Wanita itu pasti telah melakukan semacam kekuatan padaku. Jika aku terjebak di sini, aku akan celaka. Gadis cantik. Apa? Aku tidak berbohong padamu. Datanglah, datanglah. Kamu telah membawaku sejauh ini. Tapi bagaimana kamu masih bisa menyangkal trik? Aku tidak menipumu. Itu pria tua itu. Dia menyuruhku untuk menjauhkanmu. Di kantongku. Aku memiliki suratnya untukmu. Bacalah. Benarkah? Tentu saja. Lihat. Aku tidak bisa bergerak. Atau, apakah kamu penakut? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menanggalkan semua pakaianmu. Dan, kemudian menciummu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu menciumku. Kamu menciumku. Berani-beraninya kamu menciumku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ibu. Fuer. Go!
Berani-beraninya kamu mengganggu anak perempuanku? Kamu. Aku pikir gadis kecil itu memiliki sihir jahat. Tapi sebenarnya dia memiliki orang dewasa licik untuk mendukungnya. Baiklah, aku akan memberitahumu kebenaran. Saya bertemu dengan pria tua itu yang sedang kamu buru. Dia tidak ingin bertemu denganmu dan memintaku untuk menjauhkanmu. Begitulah keadaannya. Bagaimanapun aku tidak tahu di mana dia sekarang. Sampai jumpa lagi. Tetap di sana. Lagi-lagi ini. Bawa aku menemui ibumu. Nona MU. Aku tidak pernah menyangka setelah kita berpisah terakhir kali, kita tidak akan bisa bertemu lagi. Kakak Jing, jangan sedih. Kakak MU itu orang yang optimis. Aku yakin dia tidak ingin kita merasa sedih. Bos, aku mohon. Bos. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bos, aku mohon. Kuer, apakah ibumu meninggalkan pesan? Siapa kamu? Mengapa kamu tahu namaku dan ibuku? Nama belakangku Kuo. Aku saudara angkat ayahmu. Kamu paman Kuo Jing. Dari Pulau Bunga Persik. Ya, Ibu pernah bilang, aku harus mencarimu. mengapa kamu tidak mencariku? Seorang pria harus mandiri. Aku tidak ingin tinggal di bawah naungan orang lain. Kamu masih anak-anak dan perlu seseorang untuk membunuhmu. Dari mana kamu dapat ide aneh itu? Ibu menopang hidupku dengan bekerja untuk keluarga kaya. Banyak orang yang menindasnya. Jadi aku bersumpah, aku akan menindas orang sebelum mereka menindasku. Karena kalian adalah teman ibu. Ya, Anda telah membayar hal Anda. Selamat, bye. Kuer, kalau gak mau debulatan, kamu harus memiliki kemampuan untuk orang lain. Tidak bisa mengambilnya. Kemampuan Paman Kuo melebihi tambang. Ingin belajar? Jika Anda tidak memiliki kemampuan, di masa depan, Anda dapat memenuhi banyak bula dan kerugian wajah. Orang tua saya menghargai kamu. Apakah menurut Anda resistance bekerja? Kami ingin membawa Anda bersama kami. Pulau hingga Peach Blossom. Anda tidak berkesempatan menahan sama sekali. Boneka penguin Miss Kuo. Apa yang Anda katakan benar-benar. Saya buta baru saja. Saya akan kunjungi Peach Blossom Island bersama Anda. I will a good guy. Pria yang baik. Paman Kuo, tolong terima ikatan simpul saya. Bangun. Kuer. Kuer. Masa dia ganjing? Dia beracun. Bagus. Gimana sih? Dia diregangkan oleh Limo Chou, jarum pembekuan jiwa. Meskipun saya punya memperlakukan cedera, saya takut itu. Sementara ini, saya tidak memiliki cara untuk membersihkan racun. Mari kembali ke Pulau Peach Blossom dan temukan caranya. Tetapi kami tidak menemukan bapak mertua. Sebenarnya Fuer dan saya sudah melihatnya. Ayahku hanya ingin berkelana, tapi tidak mau pulang. Aku juga pernah memikirkannya. Kita hidup untuk bahagia. Jika kita memaksanya, tinggal di Pulau Bunga Persik, kita bahagia. Tapi dia tidak. Jadi lupakan saja. Oke. Kakek, guru. Guru. Aku mendengar percakapanmu tadi di luar. Maukah kamu membawa anak itu ke Pulau Bunga Persik? Jinger, kamu bingung. Seperti ayah, seperti anak.
Maukah kamu membesarkan monster? Guru. Kakak yang berasal dari keluarga patriotik, tapi dibesarkan di keluarga yang salah. Itulah sebabnya dia menjadi seperti itu. Aku tidak ingin Kuer mengulangi hal itu. Jadi aku ingin menjaganya di sisiku. Tidak mungkin. Guru. Aku bilang tidak mungkin. Guru. Tidakkah kamu punya sedikit kepercayaan padaku? Bukan aku tidak percaya padamu. Kamu harus tahu bahwa dia adalah anak yang Kang. Aku takut di masa depan. Ketika dia mengetahui tentang ayahnya dan Rongear. Tapi... Baiklah, Guru. Dia masih anak-anak. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Sudah larut. Dan Fuer lelah. Fuer. Aku lelah. Kita harus berangkat pagi-pagi besok. Biarkan Kuer istirahat yang cukup. Guru, mari kita kembali. Fuer, Kakek, aku akan mengantarmu ke kamarmu. mari kita istirahat lebih awal. Mengapa mereka berbicara seperti itu? Mungkinkah kematian ayahku ada hubungannya dengan mereka? Lupakan saja, lebih baik aku tidak memikirkannya sekarang. Besok aku akan pergi ke Pulau Bunga Persik. Aku harus berpamitan dengan ayah angkatku. Kemana yang Kuo pergi? Sudah larut malam. Mungkinkah? Ayah. Mungkinkah ayah sudah pergi dari sini? Mengapa orang tua buta ini ada di sini? Dia menyimpan dendam terhadap ayah angkatku. Aku yakin dia berniat jahat. Aku akan menghadapimu. Hei kakek buta, apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Dulu aku tinggal di rumah jeramiku. Lalu aku pindah ke sini. Besok, kita akan pergi ke Pulau Bunga Persik. Jadi, aku datang untuk mengambil abu ibuku. Mengerti? Tidak mungkin. Kamu datang mencari Old Venom. Siapa Old Venom? Jangan bilang. Hanya ada kamu dan aku di sini. Maksudmu orang tua beruban dan pria gila itu? Jadi itu Old Venom. Ketika aku masuk tadi, aku melihat dia bersembunyi di bawah lonceng besar tadi. Aku tidak tahu niatnya apa. Lonceng besar? Ya, lonceng besar. Ayo. Lonceng besar ada di sini. Old Venom. Hari ini akhirnya aku bisa membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Dia di mana? Di sini. Kali ini, aku sudah membalas segalanya. Tapi aku tidak tahu, ayah angkatku pergi kemana. Guru. Di sini lewat sini. Kita akan sampai Pulau di... Bunga Persik sebentar lagi. Kamu senang? Bantu aku bawa sebentar. Bawa sendiri. Guru, dasar anak nego. Guru. Kamu bersekongkol dengan Old Venom. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Kamu membantu Old Venom menjauhkan kami. Kali ini, kamu kebetulan bertemu dengannya. Bicara. Old Venom bersembunyi di mana? Aku benar-benar pulang untuk mengambil barang-barangku. Aku tidak tahu. Orang yang kamu bicarakan siapa? Dia baru saja masuk ke tempatku. Aku takut. Bagus kamu mengusirnya. Jadi rumahku tidak akan berantakan. Kamu. Guru Paman Guo. Guru Kuer masih kecil. Aku percaya apa yang dia katakan benar. Selain itu, Ouyang Feng itu gila.
Bagaimana mungkin dia memanfaatkan seorang anak untuk menipu kita? Guru, ayo pergi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan kapal. Ayah angkat. Pelan-pelan. Datang dan berikan padaku. 1, 2, 3. Yangko, apakah racunmu sedang kambuh? Ini adalah pil embun giok 9 bunga. Ibuku menyuruhku memberikannya padamu. Katanya setelah kamu meminumnya, itu akan memberikanmu kelegaan sementara. Tapi, aku tidak punya alasan untuk menyerahkannya padamu. Benarkan Wu besar dan Wu kecil. Tentu saja. Kecuali kamu setuju untuk menuruti kakak Fu. Mengikutinya adalah apa yang dilakukan orang rendahan. Cocok untukmu. Bukan untukku. Tidak tahan. Aku akan menemukan pamanku untuk mengobatiku. Apakah kamu akan mengadu? Guru akan memarahi kita juga. Kenapa kita tidak memukulmu saja? Aku belum berlatih sejak lama. Ini bagus. Tidak masalah kalau kamu memukulku, tapi sekarang, aku penuh dengan racun. Kalau tidak sengaja kamu membunuhku, Paman Kuo dan Bibi Kuo tidak akan memaafkanmu. Sebelum menggerta orang lain, kamu harus berpikir apakah kamu mampu menanggung konsekuensinya. Kamu tidak berguna. Tidak berguna. Kak Fu, Kak Fu, Kak Fu. Jangan pergi. Kak Fu, dengarkan. Mutiara bercahaya yang indah sekali. Kak Fu, kamu suka? Apa gunanya kalau aku suka? Tunggu sebentar. Lihat aku. Non, bisakah aku menukar ini dengan mutiaramu? Kamu mau menukar itu dengan mutiaraku? Kamu tahu tidak berapa harga mutiaraku? Bodoh polos. Kamu ngapain? Siapa ini? Pergi sana. Aku sekarat pergi. Sayal, ayo pergi. Ya. Sakit sekali. Aku sekarat. Beranjaklah. Kamu baik-baik saja? Kamu khawatir sama aku? Siapa yang khawatir? Lah, nginyan ayah akan marah sama aku. Kamu mencuri. Jangan bilang begitu. Kalau seseorang melakukan ini untuk seorang gadis, meskipun itu salah akan dianggap benar. Oh, jatuh. Aku keracunan. Aku tidak bisa masuk ke air. Kalian. Keahlian berenang mereka mungkin bisa menyelamatkan mereka, tapi aku rasa mereka tidak bisa mendapatkan mutiara itu. Aku pikir, hanya aku Nona Kuo yang tumbuh di Pulau Bunga Persik yang bisa mendapatkannya. Tidak ada orang lain yang punya kemampuan itu. Tentu saja. Lihat saja aku. Kameralah. Ayah angkat. Anak. Ayah, kenapa kamu tidak ada di sana saat aku kembali waktu itu? Setelah aku sembuh, aku sudah mencari kamu. Tapi aku melihat kamu bersama mereka. Aku tidak bisa muncul karena aku benci mereka. Ayah, kenapa kamu benci mereka? Apa kamu punya dendam terhadap mereka? Tentu saja ada dendam. Dendam yang besar. Dendam itu adalah dendam. Ayah, duduklah. Aku tidak ingat. Duduklah. Kalau begitu jangan coba untuk mengingat. Jangan pikirkan lagi. Ayah, kenapa kamu naik kapal? Anak. Aku datang untukmu. Waktu itu aku terluka dan harus pergi duluan. Aku merasa bersalah padamu. Tapi aku tahu, kamu diracuni. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu.
Kamu adalah satu-satunya anakku. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku harus menyelamatkanmu. Ayah, Anakku yang baik. Aku minta maaf. Anak, Rakimyo, belum dibersihkan. Kita harus tepat. Ngomong-ngomong, apa kamu ingat apa yang aku ajarkan padamu waktu itu? aku ingat. Bagus. Kakfu, apa kamu baik-baik saja? Kakku, ambil teh jahe untuk menghangatkanmu. Kamu tidak bisa menandingi jari kelingking yang cool. Untung aku mendapatkannya kembali. Kamu pencuri kecil. Kamu tidak bisa membelinya jadi kamu mencurinya. Kamu tertangkap basah. Kami tidak mencurinya. Berani kamu masih menyangkal. Ada orang di sini. Tangkap mereka. Dan serahkan ke bos kapal untuk dihukum. Ya. Kenapa kamu menangkap kami? Berani kamu mencuri. Tenang ayah ibu. Tenang. Apa yang terjadi? Putrimu mencuri barangku. Dan tertangkap basah. Aku tidak mencurinya. Yang cool memberikannya padaku. Paman Kuo Bibi Kuo. Kenapa kamu memberikan mutiara bercahaya curian ke Fuer? Pencurian adalah perbuatan terendah di dunia. Boleh saja bermain-main. Tapi kamu harus punya batasan. Mutiara bercahaya apa? Aku tidak tahu. Kamu memberikannya padaku. Baik U besar maupun U kecil menyaksikannya. Bagaimana kamu bisa menyangkal? Apa? Aku benar-benar tidak tahu. Racunku kambuh. Dan aku sudah di tempat tidur. Bagaimana aku bisa mencuri mutiara bercahaya itu? Kamu berbohong. Kamu benar-benar jahat. Jangan jebak aku. Aku tahu. Kalian bertiga tidak menyukaiku. Tapi aku tidak. Ingin pergi ke Pulau Bunga Persik. Paman Kuo dan Bibi Kuo bersikeras membawa saya ke sana. Saya tidak jahat seperti kalian bertiga. Saya pikir, kalian bertiga mencuri mutiara bercahaya itu. Kalian mencoba berenang ke tepi, tapi merasa terlalu jauh. Dan berenang kembali. Itu sebabnya kalian semua basah. Yang cool Fuer. Bagaimana bisa kalian memfitnah saya? Saya akan membunuhmu. Kuer. Kemarilah. Kuer, bagaimana kabarmu? Kemarilah. Bukankah kamu meminum pil embun giok 9 bunga? Pil embun giok 9 bunga. Jarak. Pantas. Biarkan dia pergi ke neraka. Fuer. Kakak Fu. Lihat kalian telah merusaknya kakak Fu. Kakak Jing jangan khawatir. Saya akan memeriksa nadinya. Nadinya lebih tenang. Racunnya berkurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarilah. Obat apa yang kamu berikan padanya? Jenis obat ajaib lainnya. Kakak Jing, ayo pergi. Biarkan Kuo Er beristirahat. Rong Er. Obat apa yang kamu berikan pada Kuer? Hanya pil pencahar. Apa kamu gila? Kuer sudah sangat kesakitan karena racun. Mengapa kamu memberinya pil pencahar? Kamu. Kakak Jing, tidakkah kamu merasa ada terlalu banyak kebetulan? Pertama, kita tahu karakter Fuer. Bagaimana mungkin dia mencuri? Kedua, Kuya tidak meminum pil embun giok 9 bunga. Bagaimana gejalanya bisa berkurang? Itu cukup mencurigakan. Selain itu, dia mengenakan pakaian lengkap di tempat tidur. Itu berarti dia baru saja tidur tidak lama yang lalu. Jadi maksudmu? Kak Jing, aku tahu itu. Kamu berharap dia akan aku baik-baik saja. Jadi aku tidak akan meladengkan tergisa-gisa. Tapi nanti ketika aku mendapatkan buktinya, aku akan memberitahumu. Bagaimanapun, anak-anak harus diarahkan dengan benar sejak kecil. Kalau tidak seiring berjalannya waktu, dia mungkin seperti ayahnya. Kuharap aku terlalu khawatir. Kamu lelah karena merawat Kuo Er. Masuk dan istirahatlah. Aku akan memberitahumu hasilnya malam ini. Oke. Perutku benar-benar sakit. Mungkin racunnya sedang kambuh lagi. Atau mungkin aku berlatih bela diri dengan cara yang salah. Oh, hampir waktunya bertemu ayah angkat. Aku harus menemui dia dulu.
Sudah tidak pagi lagi, tidurlah. Oke, kita akan ngobrol besok. Aku yakin latihan bela diriku tidak salah, tapi mengapa perutku sangat sakit? Pil yang diberikan Bibi Kuo kepadaku. Mungkinkah? Kak pelaut, pedangmu sangat cerah. Boleh aku melihatnya? Anak-anak harus hati-hati. Jangan sampai melukai dirimu sendiri. Kembalikan ketika kamu selesai. Bibi Kuo sedang memata-matai. Dia mencari ayah. Apa yang harus kulakukan? Bibi Kuo, kenapa kamu sembunyi di sini? Bagaimana kalau kamu mengajari aku cara memainkan pedang? Ketika aku mulai memainkan pedang, rasa sakitku hilang. Ayo. Kuo, Nak. Nak, ayah di sini, jangan takut. kamu si racun tua. Racun tua. Siapa racun tua? Racun tua. Siapa racun tua? Kamu bahkan tidak tahu siapa racun tua. Jadi mengaku kalah saja. Racun tua. Guru, Itu lagi. Siapa racun tua? Awas. Ya ampun, ayah dikeroyok. Apa yang harus kulakukan? Racun tua. Aku akan membunuhmu, orang jahat. Bajingan bau. Kamu sengaja membiarkannya pergi. Aku tidak. Kenapa kamu di luar sampai larut malam? Aku merasa tidak enak badan, jadi aku keluar untuk menghirup udara segar. Omong kosong. Kuo. Kuo tidak bermaksud melakukan itu. Baru saja dia memotong racun tua dengan pedang. Mereka merencanakannya bersama. Kalau racun tua tidak sengaja membiarkannya memotong, dengan kemampuan si bocah nakal itu, menurutmu dia bisa mendekatinya? Itu karena... Sudah. Aku tidak akan membuang-buang kata denganmu. Aku tahu kamu memihaknya. Tapi Jing biar ku katakan padamu. Di masa depan, si bocah nakal ini akan mati mengenaskan seperti ayahnya. Jangan salahkan aku. Karena tidak memperingatkanmu. Master. Bibi Kuo. Apa yang terjadi dengan ayahku? Apakah kematiannya ada hubungannya denganmu? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Mengapa kakek menjelekkan ayahku dan mencurigaiku? Itu karena... Kalian semua tidak percaya padaku dan merendahkanku. Tapi mengapa kalian harus membawaku ke Pulau Bunga Persik? Bukankah ini semua sia-sia? Kuo. kakak Jing, biarkan aku bicara dengannya. Tidak perlu, aku akan pergi. Kuo. Aku tahu kamu merasa tidak adil. Tapi aku punya pertanyaan. Tentu saja aku percaya pada ibuku. Jadi apakah kamu pikir ibumu akan mempercayakanmu kepada orang-orang yang tidak menyukaimu? Seperti apa pria? Ayahku itu? Dia adalah pria yang sangat baik. Lalu mengapa kakek menjelekkan dia? Itu karena dia melakukan satu kesalahan. Ini salahku karena tidak mengawasi dia. Dan membiarkannya mengambil jalan yang salah. Kuo. Aku tidak akan membiarkan kesalahan lain terjadi. Aku pasti akan membesarkanmu menjadi pria yang akan membuat orang tuamu bangga. Percayalah padaku. Tidurlah. Kita akan sampai di Pulau Bunga Persik besok. Apa sebenarnya yang dilakukan ayahku? Kamu masih muda. Ketika kamu sudah dewasa, aku akan memberitahumu. Mengapa mereka tidak memberitahuku informasi lebih lanjut tentang ayahku? Tapi pamanku memperlakukanku dengan tulus. Itu bagus. Periksa bagian belakang kapal. Baik. Kak Jing,
Ron Gr. Bagaimana percakapanmu dengan Kuoer? Bagaimana kamu menjelaskan tentang ayahnya? Aku tidak menjelaskan. Aku hanya bilang. Aku akan memberitahunya saat dia dewasa. Itu juga baik. Ron Gr. Aku mohon satu hal padamu. Kita sudah menikah, tidak perlu memohon. Katakan saja. Ayahku. Jika kedua keluarga memiliki anak perempuan atau laki-laki. Jika satu anak perempuan dan satu anak laki-laki, mereka harus menikah. Aku mengecewakan Kakang di masa lalu. Aku merasa sangat bersalah. Jadi Wronger. Aku ingin tidak, Kak Jing. Aku tidak bisa berjanji. Ya. Yang Kuo itu pemberontak. Kita tidak tahu karakternya di masa depan. Bagaimana aku bisa bertunangan? Fuer dengannya? Dia pintar. Dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri di masa depan. Terlalu pintar, mungkin akan menjatuhkannya. Bagaimana bisa? Jika kita peduli padanya? Baiklah, Kak Jing. Maksudku, anak-anak terlalu muda untuk membahas ini. Jika di masa depan Kuoer memilih jalan yang benar, kita bisa bertunangkan Fuer dengannya. Tidak terlambat. Anginnya kencang, ayo masuk. Kak Fu, APA orang tua menghila. Untuk mempertunangkanmu dengan bocah itu. Bagaimana jika kita mencari cara untuk mendorongnya pergi? Apakah kalian sepintar dia? Bisakah kalian membuatnya pergi? Ayahku sangat menyukainya. Mungkin saat itu, dia masih di sini. Kalian berdua yang akan dipaksa pergi. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu akan menikah dengannya? Benar. Aku tidak akan. Dia menyerangku. Setelah dia mencapai Pulau Bunga Persik, dia akan mendapatkannya. Kak Fu, Kak Fu. Dunru Siwen Guer. Ini adalah rumahmu. Kalian harus saling memperlakukan seperti anggota keluarga. Ya, Guru, izinkan saya untuk menerima Guer Dunru Siwen dan Fuer sebagai murid. Bagus, bagus, bagus. Kami 7 orang aneh Jiangnan, memiliki 4 cucu murid hari ini. Jika 6 guru lainnya mengetahuinya di surga, mereka akan sangat bahagia. Cepatlah, sujud kepada kakekmu. Ayah, aku juga. Tentu saja, sejak kamu masuk ke sekte, kamu harus mengikuti aturan sekte. Baiklah. Sujud kepada kakek. Oh bagus, bagus, bangunlah. Bangun, bangun. Dari sekarang, kalian adalah saudari di bawah sekte yang sama. Kalian harus saling peduli dan berbagi kebahagiaan dan beban. Mengerti? Ya Tuan Guru. Ilmu bela diriku berasal dari 7 orang aneh Jiangnan. Aku juga telah mempelajari ilmu dalam sekte Ouan dan ilmu bela diri dari Pulau Persik dan geng pengemis. Tapi kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Jadi hari ini, aku akan mulai dengan mengajarkanmu gaya ilmu bela diri kakek. ilmu bela diri kakek buta tidaklah hebat. Apa gunanya mempelajarinya? Meskipun aku tidak membunuh ayahnya dengan tanganku sendiri, dia meninggal karena aku. Kita mungkin membesarkan monster yang akan menyebabkan kekacauan di masa depan. Kakak Jing, ini akan terlalu banyak pekerjaan bagimu untuk mengajar mereka berempat. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengajar Kuoer. Ya, Itu ide yang bagus. Kalian berdua bisa mengadakan kompetisi. Mari kita lihat siapa yang bisa mengajar murid dengan lebih baik. Ibu, aku juga ingin kamu mengajarku. Kamu akan ingin bermain denganku sepanjang hari. Bagaimana kamu bisa belajar ilmu bela diri dengan baik? Ayah seharusnya mengajarimu. Jadi baik pergi. Ayo ayah, Kakak Jing, apa pendapatmu? kamu akan mengajar langsung. Itu hebat. Mari kita buat aturan. Kamu tidak boleh mengajar Kuoer. Aku tidak boleh mengajar mereka bertiga. Mereka berempat. Tidak boleh saling mengajar. Jika tidak, jika ilmu bela diri mereka tercampur, akibatnya buruk. Oke, mari kita buat kesepakatan. Kuoer ikut dengan saya. Baik. Mari kita juga mulai. Ya guru. Paman Kuo punya 7 guru. Disebut Jiangnan Seven Frey Axe. Guru pertama adalah kakek ke. Guru kedua adalah Swift-Handed Scholar Ju Chong. Hari ini, saya akan mengajarkanmu ilmu bela diri guru kedua. Buka buku pertama. Confucius berkata bahwa mempraktikkan apa yang telah dipelajari itu menyenangkan. Teman yang datang dari jauh, itu menyenangkan. apa-apa ini?
Ini adalah Analects of Confucius. Ini menjelaskan semua teori dan prinsip makhluk moral. Mengapa kamu tidak mengajarkanku ilmu bela diri, tapi mengajarkanku prinsip moral? Jika kamu tidak mempelajari prinsip moral, ilmu bela diri yang hebat, manusia, maka kamu akan memiliki akhir yang buruk. Apakah kamu berbicara dengan ayahku? Bagaimana? Ayahku meninggal? Bagaimana aku bisa tahu bagaimana dia meninggal? Saya hanya memberikan pelajaran. Kamu harus belajar dengan baik. Jika tidak, kamu tahu apa yang akan saya lakukan kan? Baik, saya akan belajar. Itu tidak sulit. Mempraktikkan apa yang telah dipelajari. 63 itu menyenangkan. Kalimat ini berarti bahwa setelah kamu mempelajari sesuatu, kamu harus mengulang pada waktu tertentu. Mengapa mereka bereaksi seperti itu ketika ayahku disebutkan? Apakah mereka benar-benar membunuh ayahku? Tapi itu tidak masuk akal. Jika mereka membunuh ayahku, mengapa ibuku menginginkanku tinggal bersama mereka? Tapi bibiku tidak akan mengejarku ilmu bela diri. Dia tidak baik padaku. Aku harus berlatih diam-diam. Ilmu bela diri ayah angkat. Konfusius berkata, berlatih apa yang telah dipelajari itu menyenangkan. Tumpukan ini milikku. Tumpukan ini untuk guru dan bibi. Tumpukan ini untuk adik seperguruan Big Wu dan Small Wu. Oh, akhirnya selesai juga. Apakah aku terlalu waspada? Yang Kang adalah Yang Kang, Yang Kuo adalah Yang Kuo. Mereka sama sekali berbeda. Dia sangat bersenang-senang. Yah, dia hanya seorang anak. Jika aku tidak melakukan sandiwara ini sekali, bagaimana kau bisa lengah? Lari tolong. Cepat lari. Konfusius berkata, berlatih apa yang telah dipelajari itu menyenangkan. Teman yang datang dari jauh. Sangat menyenangkan. Bidik dia tembak. Seorang pria terhormat tidak akan menyimpan dendam pada 99 orang yang tidak memahaminya. Oh tidak, ini buruk. Cepat pergi, cepat. Kuar, apa yang kau lakukan? Ini bukan aku. Kalau bukan kau, siapa lagi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa ini? Kyoyakin kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Kuo keluarkan kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibi, kau salah paham. Jaring ini digunakan untuk menangkap sigung. Belakangan ini, kurasa sigung sedang berkeliaran di Pulau Bunga Persik. Jadi aku memasang perangkap ini. Tapi aku tidak menyangka akan menjebak kalian bertiga. Aku benar-benar minta maaf. Biarkan aku membantumu melonggarkannya. Bibi. Tali gendong. Bibi. Tali gendong, kenapa kamu memberikannya padanya? Benar. Bukankah aku sudah bilang untuk menyembunyikannya dengan baik? Aku pasti akan mendapatkan ikan besar. Aku juga. Dapat. Kamu dapat rumput air. Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tidak mencoba? Kenapa kamu bilang SST? Ikan yang besar. Apia yang hebat. Kamu hanya beruntung. Benar. Lihat air di sana. Ada banyak ikan di sana. Kalian berdua tidak mampu. Tapi menghinanya memalukan. Kuo, kamu hebat.
Bisakah kamu memberiku ikan ini? Mari kita tanya. Ikan itu sendiri. Hei, apa kamu mau? Apa yang salah? Jangan lari. Cool. Kamu dapat rumput air. Big Wu dan Small Wu punya keahlian hebat untuk menangkap rumput air. Ilmu bela diri ayah angkat lebih baik. Seluruh tubuh terasa enak setelah latihan. 1. Pukul dengan kuat. 2. Keluarkan tenagamu. 4. 5. Oke Siwen. Kamu pimpin semuanya untuk terus berlatih. Ya. 1. 2. 3. Siapa? Siapa di sana? Aku penasaran siapa itu. Yang Kuo ternyata kamu. Kamu menertawakan kami. Jadi kemampuan bela dirimu lumayan ya. Bibi, hanya mengajari saya sastra. DNTNNRRNNNG. Alasan yang lemah sekali. Kamu hanya takut untuk bertanding. Tentu saja. Kamu pandai memfitnah kami. Tapi kamu takut saat harus bertarung sungguhan. Apa namanya itu? Pengecut. Jangan paksa saya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Bagus. Pukul dia. Pukul dia. Pukul. Kamu menggigitnya, beraninya kau menggigit adikku? Lepaskan saya pergi. Kamu. Cool. Begitu sombong. Dan semena-mena kau. Kamu tidak berani sekarang ya? Ayo. Kamu tidak bisa bergerak ya? Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu gila? Sungguh konyol, putri. Pahlawan Kuo yang terkenal hanya pandai menyerang diam-diam. Jika diketahui orang lain di kalangan bela diri, bagaimana reaksi mereka? Kakak Fu. Abaikan dia. Kakak Fu, biar saya yang memberitahu. Kuo Fu, tidak Kuo serang diam-diam. Sudahkah kamu menemukan cara untuk menutup mulutku? Kamu memaksa saya jadi janggon selikan saya. Bawa dia pergi. Kamu membawa saya kemana? Apa yang kamu lakukan? Tidak. Diam. Tolong, mengapa kamu berteriak? Biar saya beritahu kalian. Jangan Tidak bergerak. bisakah kamu melihat apa yang terjadi padaku? Lepaskan aku. Diam. Jangan ikuti Kuo serang sembunyi. Jalan lebih cepat, lepaskan aku. Yonghua, jika kamu membuat janji, aku akan membiarkanmu pergi. Selain itu, kamu tidak boleh menikahi Kak Fu ketika kamu sudah dewasa. Tidak. Mengapa aku tidak bisa menikahinya? Guru bilang. Aku pikir guru sangat baik padaku. Itu semua tipuan. Mengapa? Baiklah, pikirkanlah. Dia akan menjodohkan putrinya yang suka menyerang secara sembunyi-sembunyi. Bukankah itu merugikanku? Aku hancur. Dia tidak perlu bersumpah. Lemparkan dia ke untuk memberi makan ikan. Sangat menakutkan. Apakah kamu berani Kuo serang sembunyi? Jika kamu benar-benar berani, aku akan berpikir berbeda tentangmu. Ayo. Kamu memaksaku. Dorong dia masuk. Pergi kemarilah. Tidak. Apakah kalian serius? Aku beritahu kamu, aku tidak bisa berenang. Kak Fu. Tunggu sebentar. Biarkan dia minum air laut yang cukup, maka dia akan patuh. Ini dia. Xiao Wu, mari kita bermain. Kita akan berada di sana. Apakah aku benar-benar akan mati seperti ini? Kak Fu, lihat. Aku pikir bajingan ini sudah minum cukup air. Bagaimana kalau kita menariknya ke atas? Mengapa kamu khawatir? Aku bisa bertahan di dalam air selama 1 jam. Sekarang itu tidak cukup. Tapi dia mungkin tidak sehebat kamu. Bagaimana kalau guru marah? Itu bukan masalah besar bagi kita. Tapi kalau kamu menderita, itu tidak baik. Baiklah. Kamu penakut seperti kelinci.
Nggak heran yang Kuo meremehkanmu. Oke. Dia pergi. Apa yang terjadi? Kuo, apa yang terjadi? Apakah ikan benar-benar memakannya? Bagaimana ini? Bagaimana kalau dia mati? Itu bukan salahku. Itu ide Bigu. Tenang-tenang. Lagi pula tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mari kita makan. Dan tidur seperti biasa. Mari kita berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Ide bagus, ide bagus. Di mana Kuer? Dia lelah setelah belajar. Mungkin dia sedang asyik bermain dan lupa waktu. Jangan khawatir, aku akan menyisakan makanan untuknya. Nanti dia bisa makan setelah pulang. Itu baik. Bu, aku sudah kenyang. Aku akan kembali ke kamarku. Kami juga sudah kenyang. Tunggu sebentar. Biasanya kamu makan beberapa mangkuk nasi. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Tidak. Big Wu Small Wu, kalian berdua jelaskan. Bibi, perutku sakit. Aku ingin berlatih. Ilmu bela diri yang aku pelajari siang Omong tadi. kosong. Katakan yang sebenarnya. Apa ini tentang kue? Tidak datang makan malam? Bagaimana mungkin? Kita tidak punya hubungan apa dengannya. Aku ingat. Dia bilang ingin meninggalkan Pulau Bunga Persik. Mungkin dia sedang di laut. Bagaimana mungkin? Kakak Jing, jangan dengarkan mereka. Kue masih kecil dan tidak bisa mendayung perahu. Mau pergi kemana dia? Santai saja dan makanlah. Kalau dia tidak kembali nanti, aku akan ikut mencarinya denganmu. Kamu harus tahu batas dalam perilakumu. Berhenti mengganggunya. Kalau tidak kamu akan kena pukul. Kamu dengar aku? Ya, Pergi. aku pergi. Hati-hati guru. Ron Gr. Kuer masih belum kembali. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka bertiga? Tidak mungkin. Ini biasa. Untuk anak-anak saling iseng. Tidak akan ada kejahatan apapun. Makan saja makanannya semakin dingin. Ayo. Kuo, kami tidak bermaksud menyakitimu. Jangan salahkan aku. Ini kesalahanmu sendiri. Kalau kamu memohon maaf padaku, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang, tidak ada dari kita yang tenang. Kamu benar-benar bencana berjalan. Bencana berjalan. Bencana berjalan. Siapa? Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Siapa di sana? Apa ini Wu besar atau Wu yang sedang bermain trik? Saya akan memberitahumu. Saya tidak takut hantu. Apa kalian tidak tahu siapa saya? Saya mati dengan mengerikan siapa di sana? Siapa? Fuer. Fuer. Tidak. Fuer, apa yang terjadi Fuer? Jangan datang. Jangan datang Fuer. Apa yang kalian lakukan pada Yang Kuo? Apa yang terjadi Fuer? Ceritakan padaku. Dia begitu sombong. Jadi kami ingin mengajari dia pelajaran. Kami mengikatnya dan mendorongnya ke laut. Apa? Tapi tali itu putus. Dan dia hilang. Tidak heran kami tidak bisa menemukannya. Bagaimana saya bisa menghadap orang tuanya? Kamu. Saudara Jing, kita belum mendengar cerita lengkapnya. Jangan gegabah. Kita hanya punya satu anak perempuan. Jika kau menyakitinya, saya tidak akan memaafkanmu. TAPI wronger. Itu adalah nyawa manusia. Bagaimana kau tahu apakah Kuer benar-benar mengalami musibah? Yah. Tidak, saya akan pergi mencari lagi. Sebaiknya kalian berdoa agar Tuhan dan Kuer. Kalau tidak, saya tidak akan melepaskan kalian. Turun berlutut di halaman. Ibu, Kalian semua tidak dapat diterjemahkan. Jangan membuat ayahmu marah. Bangun cepat, bangun. Bangun kakek. Jangan biarkan mereka bangkit. Biarkan mereka berlutut. Tanahnya dingin. Mereka masih muda. Apakah dia masih? Bagaimana dengan Kuer?
Dia melewati banyak kesulitan untuk datang ke Pulau Bunga Persik, tapi kehilangan nyawanya karena mereka bertiga tidak bisa menerimanya. Yanggula, yang menantang kita duluan. Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Ayah, kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kamu tidak peduli padaku. Aku tidak mau kamu lagi. Fuer, Berkali-kali masih berani membantah. Baiklah, aku akan mengirimmu ke neraka untuk minta maaf pada orang tua Kuer sekarang. jangan Kakak Jing. Jangan halangi aku harus memberinya pelajaran hari ini. Tidak Aku tahu kamu seorang pahlawan. Tapi aku hanya seorang wanita. Hanya ingin melindungi putriku. Sudah cukup. Kalian berdua berhenti bertengkar. Hanya karena seorang anak kecil. Begitu sopankah? Tapi dia... Kuo, Kenapa kamu berlutut? Apa yang terjadi? Kuoer, Kuer kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Katakan padaku. Bagaimana mereka bertiga menindasmu? Mereka bertiga tidak menindasku. Kami hanya bermain. Hanya bermain? Pahlawan Kuo, tidakkah kamu dengar? Anak-anak ini hanya bermain. Jika kamu benar-benar menyakiti Fuer, aku tidak akan pernah memberimu kedamaian. Ron Ger aku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Big Wu dan Small Wu, ayo pergi. Ron Gr. Kakek, apa yang kamu lakukan? Aku ingin mencium itu. Berapa banyak masalah yang kamu timbulkan dengan air yang kamu percikan pada dirimu sendiri. Denganmu di sekitar. Mengapa tidak ada kedamaian? Di seluruh Pulau Persik berbunga? Guru-guru. Itu tidak ada hubungannya dengan Kuer. Dia adalah korban. Jing ilmu bela dirimu sekarang lebih baik dariku. Tapi otakmu tidak bekerja sebaik otakku. Dan matamu tidak melihat sejelas mataku. Kali ini aku berada di pihak Rong Guru. Maafkan aku, guru. Aku membuat masalah untukmu lagi. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku tidak takut masalah. Aku takut bahwa bibimu tidak akan berbicara denganku untuk waktu yang lama. Aku akan memikirkan cara. Kamu punya ide? Mengapa kamu tidak pergi ke hutan? Untuk bermain? Aku membuat masalah, jadi aku tidak berani. Kamu tidak berani melakukan beberapa hal. Aku pikir, kamu berani melakukan apa saja. Aku telah belajar banyak prinsip moral darimu. Aku membuat masalah. Tidak akan mengajarkanku lagi. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan datang. Aku sangat senang. Aku datang untuk berterima kasih padamu hari ini. Berterima kasih padaku? Aku tahu dalam hatiku apa Fuer, Big Wu dan Small Wu telah lakukan. Tapi aku tidak membayangkan kamu tidak hanya tidak melaporkan mereka, tapi berbohong untuk mereka. Di bawah atapmu. Aku harus menundukkan kepalaku. Aku tahu kakek dan bibi gak suka sama aku. Kalau Kak Fu dihukum karena aku kali ini, gak bakal bikin masalah buat aku. Kamu makin pinter ya. Tapi, jangan terjebak sama kepintaranmu. Iya. Aku pasti akan mengikuti ajaranmu. Aku akan ajarkan kamu sastra baru. Bibi, tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa? Hari Kiksi. Terus kenapa? Aku disuruh sama seseorang untuk mengajak kamu ke acara lampion danau. Idemu. Di pulau ini cuma dia yang baik sama aku. Aku nggak bisa nyusahin dia. Kalau kamu hafal artikel baru ini, aku akan pertimbangkan. Nggak masalah. Bibi, Nggak ada. Aku takut kamu diam-diam belajar ilmu silat gurumu. Aku kaget kamu taat aturan. Belajar yang rajin ya.
Ron Gr. Masih marah sama aku. Kalau aku marah hari nggak bakal lewat ya. Quoer benar-benar punya ide bagus. Aku tahu aku menikah dengan pria yang nggak romantis. Aku nggak pernah berharap punya keberuntungan seperti ini. Aku datang bukan karena ini. Terus kenapa? Ingin membuktikan satu hal. Satu hal. Kenapa kamu ikat aku dengan tali itu? Kakak Jing, coba saja. Bisakah kamu mematahkan tali ini? Ron Gr. API yang camel. Coba buktikan. Jika kamu tidak diizinkan mematahkan tali itu, bisakah kamu melarikan diri? Tentu saja tidak. Benar? Bahkan dengan kemampuan bela dirimu tetap begitu. Apalagi Quoer. Bagaimana mungkin dia mematahkan tali itu? Pasti ada yang membantunya. Lalu siapa orang itu? Maksudmu? Sebenarnya dalam pikiranmu, kamu pasti punya jawabannya. Saya juga. Tapi kita tidak mau menghadapinya. Ketika Quoer selesai belajar, dia pergi sendiri. Saya sudah punya ide itu. Pikirkanlah, dia cukup suka bermain, tapi ingin sendiri. Bukankah itu terlalu aneh? Kali ini, dia terlalu berusaha menyenangkan kita. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Tidak. Ada satu hal yang mungkin kamu tidak sadari. Racun Quoer sudah hilang semua. Apa? Saya lihat dia baik-baik saja dan sehat. Tidak ada gejala keracunan sama sekali. Jadi saya sengaja mengatakan bahwa dia diam-diam belajar bela diri dan mengambil nadinya. Di dunia ini, kecuali ayahku dan dia. Siapa yang punya kemampuan itu? Jadi, mengapa kamu masih terjebak dalam perangkapnya? Jika kamu tidak masak bagaimana kamu bisa mendapatkan anak harimau? Jika kamu tidak terjebak dalam bagaimana kamu bisa membuat musuhmu? Apakah mereka menyerangkan penjagaan? Aku sudah meminta Tuan untuk mengikutinya dari belakang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk pergi. Anak-anak, kamu akhirnya kembali nak. Aku khawatir padamu. Bagaimana keadaannya? Apa mereka mengetahui tentangmu? Tidak, mereka tidak tahu. Aku telah mengelabui mereka semua. Anak pintar sangat cerdas. Kamu benar-benar anak baik saya. Apa kamu lupa dengan jurus yang saya ajarkan padamu? Tidak, aku tidak lupa. Bagus. Sekarang tunjukkan padaku cepat. Bagus. Si tua racun. Nak, pergilah. Aku akan menghadapi si tua ini. Quoer, kamu mau kemana? Mengapa kamu mengendap-endap dengan si tua racun? Kenapa kamu bisa rela bertindak rendah seperti itu? Saudara Jing, tolong bantu Tuan. Paman Kuo, jangan pukul ayah angkatku. Dia orang baik. Bagaimana bisa kamu menganggap musuh sebagai ayahmu? Hari ini kita harus menangkapnya. Ron Gr. Kenapa kamu di sini? Untuk menghadapi orang seperti dia, kamu tidak perlu mematuhi kode moral. Biarkan anak itu padaku. Cepat dan Gabang Deng Mereka untuk menjatuhkan si tua Ya, racun. Guru. Nak, aku terluka dan tak bisa mengalahkan mereka. Aku akan kembali menyelamatkanmu setelah sembuh. Yang tua sudah kabur, tapi yang kecil tak bisa melarikan diri. Bicara, di mana tempat persembunyian? Si tua racun. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan memukulmu sampai mati. Ayo. Ayah angkatku adalah orang baik. Kamu jahat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan kamu?
Kuoer, apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Ya, aku mengerti. Sekarang kamu tahu betapa jahatnya Ouyang Feng itu. Meskipun di masa lalu, dia melakukan banyak kejahatan selama dia memperlakukan aku dengan baik. Kuer, tidakkah kamu bisa menilai baik dan jahat? Jika begitu, bagaimana kamu bisa membuat orang tuamu bangga? Ayah angkatku telah menyelamatkanku beberapa kali. Guru, apakah kamu ingin aku menjadi tidak tahu terima kasih dan membalas kebaikan dengan kejahatan? Aku tidak bermaksud begitu aku. Mengapa kamu tidak mengerti maksudku? Guru, aku mengerti bahwa kalian berdua bermaksud baik. Tapi baik atau jahatnya seseorang ditentukan oleh perasaanku, bukan oleh kata-katamu. Aku menghormatimu, dan ayah angkatku dengan cara yang sama. Jika suatu hari ayah angkatku menyuruhku untuk membelakangi kamu, aku juga tidak akan setuju. Yah, Kakak Jing, membimbing seorang anak membutuhkan waktu. Biarkan gue memikirkannya sendiri. Mari kita kembali dan beristirahat sekarang. Ayah ibu kabar buruk. Apa yang terjadi? Kakek bilang, dia akan meninggalkan Pulau Persik dan kembali ke kampung halamannya di Jiaxing. apa? Guru, Anda tidak bisa pergi. Guru, kenapa Anda pergi ke Jiaxing? Kakek, Biarkan aku sendiri. Aku harus pergi dari sini. guru. Beritahu kami alasannya. Kenapa Anda pergi? Kakak Jing dan aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Benar, Guru. kakek jangan pergi. Kalian berhenti buang-buang tenaga. Sejak Yang Kuo adalah murid Old Venom, aku tidak bisa bersamanya. Aku harus meninggalkan pulau ini. Guru Kuer salah. TAPI, Jing jangan jelaskan apapun untuk Yang Kuo. Kenapa kamu tidak berpikir? Bagaimana 5 gurumu meninggal? Sekarang aku tidak bisa membalas dendam pada musuhku. Malahan aku bahkan harus hidup bersama anak angkat musuhku hari demi hari. Bagaimana aku bisa menghadapi 5 saudara seperjuanganku yang sudah meninggal? Guru, kakek, guru. Pulau Persik adalah rumahmu. Anda tidak bisa meninggalkan sini. Bahkan jika seseorang harus pergi, itu seharusnya bukan Anda. Rong Kuer kesepian dan tak berdaya. Bagaimana dia bisa meninggalkan Pulau Persik sendirian? Kakak Jing, aku mengerti perasaanmu. Kamu tidak ingin merasa bersalah. Kakak Mu dan saudara angkat. Lalu Kamu harus memikirkan Kuer. Kalau dia tetap tinggal di tempat yang tidak cocok untuknya, itu juga tidak baik baginya. Benar kan? tapi Saya sudah memikirkan sebuah kompromi. Guru tidak perlu meninggalkan Pulau Bunga Persik. Dan Kuer akan ditempatkan dengan baik. benarkah? Kuer, jangan pikirkan lagi, oke? Tapi kali ini, kamu tidak menghormati kakek. Saya tidak punya cara untuk mempertahankanmu di sekte kami. Jadi mulai sekarang, panggil saja saya Paman Kuo. Ya, Paman Kuo. Kali ini, saya salah mengelola situasi. Ini kesalahan saya, karena tidak membimbingmu dengan benar. Kalau saya membuatmu tinggal di Pulau Bunga Persik, saya hanya akan menghambatmu. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Istana Chong yang di Gunung Songnan, dan meminta Taois Changchun untuk menerimamu sebagai muridnya. Seni bela diri, sekt Owenjan adalah yang paling ortodoks. Asalkan kamu melatih pikiranmu, dan berlatih seni bela diri dengan rajin, di masa depan, kamu akan menjadi terkenal, dan menjadi seorang pahlawan besar. Saya khawatir tidak bisa membuat kemajuan dan mengecewakan harapanmu padaku. Kuer, di pikiranmu, kamu merasa bahwa Paman Kuo tidak memperlakukanmu dengan baik, benar kan? Saya tidak berani. Saya tahu dengan jelas seberapa baik kamu memperlakukan saya. Tapi orang lain, Sebenarnya Tante Kuo juga memperlakukanmu dengan cukup baik. Kamu tidak percaya? Ayo, lihat. Kuer, Tante Kuo. Fuer, apakah kamu tidak ingin memberikan sesuatu kepada Kuer? Silahkan. Wah, aku sudah menyiapkan ini. Cemilan sendiri. Kak Jing, Ronjier, kalian? Jangan khawatir. Aku sudah memasukkan racun di dalamnya. Aku akan melihat apakah kalian berani memakannya. Terima kasih Kak Fu. Tapi, ada makanan di kapal. Ribet untuk membawa bekal bersamaku. Bagaimana kalau kita makan sedikit sekarang juga? Tante Kuo. Kuo, Paman Gua. Yang Kuo kamu. Kak Fu. Paman Kuo sudah mulai malam. Bagaimana kalau kita naik kapal? Oke.
Ngomong-ngomong Fuer, ketika aku tidak di rumah, kamu harus patuh pada kakek dan ibu. Jangan berbuat semaumu, mengerti? Kami akan pergi. Ayo pergi. Ada apa? Kamu tidak ingin keluar pergi kan? Tentu saja tidak. Seolah-olah seluruh dunia berhutang padanya. Aku pikir bahwa Big Wu dan Tentu saja. Mereka berdua. ibu sebenarnya kalau yang Kuo nggak ganggu aku, dia lumayan menyenangkan. Lo ngomong apa sih? Ah, nggak ada. Aku bilang, akhirnya kita bisa lepas dari si brengsek itu.